Permisi. Iya, masuk SCTV. Wartawan. Lu Ibu TV. Menyampaikan banyak-banyak terima kasih pada semua warga Sidoarjo yang mana kami sangat merepotkan sekali. Kemudian begitu juga antusias kami lihat warga di sini begitu baik, ya, sehingga kami sangat-sangat terbantu sekali dengan adanya kedukaan ini. Saya mewakili keluarga sekali lagi menyampaikan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Ibu semuanya, baik yang hadir di sini maupun istirahat yang terakhir. Kita bersama-sama kita masuk dalam ibadah dan dengarkanlah sabda Tuhan yang demikian. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berdiri. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Dari firman Tuhan ini, mari bersama-sama kita memuji Tuhan dari buku pujian nomor 30. Buku pujian nomor 30, kita nyanyikan baitnya yang pertama dan kedua. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, terdengar suara Yesus yang merdu dan seterusnya. Mari kita pujikan bersama-sama. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi ke negeri terang, surga yang bakal menyediakan tempatmu dan tempatku. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, percayalah tentu kau diterimanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah, Sang Pencipta, Sang Pemilik kehidupan kami,
yang senantiasa berkarya bagi umat yang mengasihi-Mu. Kami sungguh bersyukur karena hari ini kami bersama-sama boleh hadir menyaksikan karya-Mu yang agung. Engkau telah memanggil pulang saudara kami ke pangkuan-Mu, Ibu Astin kemarin ya Tuhan. Tentu kami secara manusia merasa kehilangan. Terlebih-lebih keluarga besar di tempat ini, para putra, cucu, dan sanak kami. Namun di dalam iman pengharapan kami kepadamu, kami sungguh bersuka cita. Karena kami percaya bahwa saudara kami ini telah bersama-sama dengan Engkau. Di dalam kami menghadapi kedukaan ini, kami mau memasrahkannya semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami renungkan, kiranya benar-benar meneguhkan kami, bahkan menguatkan iman kami kepadamu, terkhusus bagi keluarga besar di tempat ini. Demi Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Saya bacakan pengantar firman Tuhan dari Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-12, 14 ayat yang ke-12 dan ke-13 yang demikian. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa merenungkan sabda Tuhan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di kehidupan kita ada beberapa pemahaman yang menganggap gitu ya, tentang kematian atau mati di dalam kehidupan ini. Yang pertama, menganggap kematian itu adalah sebuah titik, yang artinya dengan mati maka sudah selesai semuanya. Ada kemudian pemahaman yang mengatakan bahwa mati adalah sebuah tanda tanya. Kenapa? Karena tidak tahu sama sekali apa yang akan terjadi setelah kematian. Ada pula yang berkata atau memahami bahwa mati atau kematian itu sebagai tanda seru, artinya sebuah peringatan. Hati-hati. Ada lagi yang memahami kematian sebuah titik yang bercabang dua, artinya masih ada kelanjutan setelah kematian ini. Cabang yang pertama mau menuju kemana? Menuju ke surga. Cabang yang kedua menuju ke neraka. Ini yang banyak sekali di antara orang-orang yang beragama, terkhusus kita sebagai orang yang percaya. Namun ketika hal itu terjadi, jika ada surga dan neraka, kita percaya kepada Tuhan kah? Atau karena kita percaya kepada Tuhan maka kita tidak mementingkan mau kemana? Karena kita pasti yakin bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan tentu akan bersama-sama dengan kita. Nah, di samping pemahaman-pemahaman itu, kita juga mengenal ada orang yang mati karena karsane ngalah dan mati karena kakean pola. Kita sebagai orang Jawa mengenal itu. Saudara-saudara yang terkasih, mati atau meninggal karena karsane Allah ini dapat kita sebut sebagai mati yang wajar, bukan karena kakean pola dan lain sebagainya. Dan pasti mati yang seperti ini menjadi harapan semua orang. Meninggalnya enak, orang repotnya anak, orang repotnya sedulur, itu yang menjadi harapan kita semua. Terlebih-lebih kalau kita mati di dalam Tuhan. Mati di dalam persekutuan dengan Tuhan artinya mati dalam keadaan beriman penuh kepada Tuhan, beribadah dan hidup di dalam jalan Tuhan. Ada yang menyebut mati ing sajroning eling marang kang murbeng jagat.
Terus menikah yang kan jadi pemahaman kita semua. Mati demikian ini disebut mati yang berbahagia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita juga memahami dan percaya bahwa kematian juga bagian dari perwujudan cinta kasih Allah kepada umatnya. Karena dengan kematian itu Allah berkenan memberikan istirahat ngasuh kepada saudara kita yang telah sedo, yang telah meninggal ini. Perjuangan saudara kita ini sudah selesai. Berjuang untuk mempertahankan iman, berjuang untuk mendidik anak, cucu, dan lain sebagainya sudah selesai. Saat ini Allah telah berkenan memberikan istirahat, kelepasan dari segala penderitaan, pergumulan hidupnya. Biarkanlah saudara kita ini beristirahat dengan tenang. Nah, PR bagi kita semua yang sekarang masih diperkenankan oleh Allah untuk hidup. Ayat berikutnya mengatakan karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ternyata dikatakan bahwa segala perbuatan kita dalam hidup ini menyertai kita ketika kita nanti mati. Nah, kita dimintai pertanggungan jawab ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu kita nanti akan ngunduh mulai pakati. Maka sing masih hidup, mari kita gunakan waktu yang masih ada ini untuk menebar kebaikan, melakukan kehendak Tuhan. Karena nanti ketika kita nunggu giliran, kita pun juga akan sama, dimintai pertanggungan jawab. Apakah kita hidup hanya mengumbar hawa nafsu, atau gesang kita menika derek wonten ing titahipun Gusti. Karena orang yang menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dikatakan dia akan menerima mahkota kehidupan. Tetapi dia yang menuruti hawa nafsunya akan menuai kebinasaan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, setiap kali kita mengingat, setiap kali kita datang kepada peribadahan pemakaman, kita senantiasa diingatkan bahwa kita ini hidup masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Maka gunakanlah waktu dengan baik. Selama kita hidup, mari podo golek sangune urip, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan kembali dari pujian itu, pujian nomor 27. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat dan seterusnya. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah menggusur langit kasih yang kekal. Habis hujan nampak langit, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhanmu. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali di surga. Oleh sebab itu, marilah kita hantarkan jenazah saudara kita yang terkasih
almarhum Ibu Astin ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Sekali lagi, atas perhatian dan kesediaan saudara-saudara atas nama keluarga yang ditinggalkan dan majelis jemaat kami mengucapkan terima kasih. Nanti ibadah kita lanjutkan di pemakaman, kita akan bersama-sama memberikan penghormatan yang terakhir. Saya kembalikan kepada Pak Ujo. Kami mengharap kehadiran Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti kebagian penghiburan pada pukul 19 atau jam 7 malam. Terima kasih. Kalau ciprat-cipratnya gini enggak apa-apa. Enggak keluar. Nah, gitu. Nah. Mana satunya tadi, Vanessa? Terus, ada ya, semua ya. Nah.